Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Fajrina Suhaila dengan NIM 303240026 dengan rekan saya Niken Dwi Lestari dengan NIM 303240021. Apa itu pengaruh sosial? Pengaruh sosial adalah salah satu konsep penting dalam psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana sikap, keyakinan, maupun perilaku seseorang dapat berubah karena adanya interaksi dengan orang lain, baik individu maupun kelompok. Jenis-jenis pengaruh sosial itu ada 5. Yang pertama yaitu konformitas. Konformitas yaitu kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap atau perilakunya dengan norma kelompok. Hal ini terjadi karena adanya rasa ingin diterima dan menghindari dari penolakan. Yang kedua yaitu kepatuhan. Kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang mengikuti permintaan atau ajakan orang lain meskipun sebenarnya ia tidak sepenuhnya setuju. Yang ketiga yaitu ketaatan. Ketaatan berbeda dengan kepatuhan karena ia melibatkan figur yang memiliki otoritas lebih tinggi dari diri dia sendiri, sehingga ada rasa tunduk dan patuh akan perintah orang yang dirasa memiliki kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu imitasi atau modeling. Pengaruh sosial yang muncul dalam bentuk peniruan atau imitasi dari suatu hal yang dia lihat dan kemudian dia tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi adalah bentuk pengaruh sosial yang dilakukan melalui komunikasi untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Niken Dwi Lestari. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh sosial. Yang pertama, yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok sangat mempengaruhi pada pengaruh sosial karena semakin besar ukuran kelompok, maka semakin berpengaruh pula tekanan konformitasnya. Misalnya, seorang siswa lebih mudah patuh pada aturan apabila banyak teman-temannya yang juga mematuhi peraturan. Yang kedua, yaitu kohesivitas kelompok. Kelompok yang memiliki ikatan emosional yang erat itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Misalnya, yaitu remaja yang memiliki ikatan erat dengan kelompok pertemanannya, maka ia cenderung meniru perilaku kelompok tersebut dari segi positif maupun negatif. Ketiga, yaitu status dan otoritas. Seseorang akan lebih patuh kepada individu yang memiliki status otoritas yang tinggi, misalnya seperti guru, kemudian bos di kantor, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu budaya. Budaya juga berperan besar terhadap pengaruh sosial. Apalagi Indonesia, negara dengan budaya kolektivitas yang cenderung menekankan kebersamaan. Otomatis masyarakat lebih menyesuaikan diri dengan norma kelompok tersebut dibandingkan budaya individualistik. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu karakteristik individu. Nah, faktor internal dari kepribadian, pengalaman hidup itu juga turut berpengaruh untuk membuktikan sejauh mana seseorang itu terpengaruh oleh kelompok sosial. Individu dan kepercayaan diri yang tinggi biasanya lebih selektif dalam menerima pengaruh sosial. Kemudian dampak pengaruh sosial terhadap kehidupan sehari-hari itu ada dua, yaitu dari dampak positif maupun negatif. Dampak positif yaitu yang pertama seperti meningkatkan solidaritas dan kebersamaan sebagai sarana pendidikan, seperti anak belajar etika, nilai dan norma melalui interaksi sosial, mendorong perilaku sosial seperti menolong, kemudian menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif itu seperti perilaku yang menyimpang, seperti sekarang ini banyak kasus perundungan, kemudian hilangnya identitas diri karena terlalu sering menyesuaikan diri dengan kelompok. Terakhir, ketaatan buta terhadap otoritas.
sehingga dapat merugikan diri sendiri. Di sini saya juga akan memberikan strategi dalam mengelola pengaruh sosial yang baik. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Individu harus memahami nilai, prinsip, dan tujuannya agar tidak terlalu larut dalam tekanan kelompok. Yang kedua, yaitu berpikir kritis, yaitu individu harus bisa memilah mana yang baik bagi dirinya dan tidak. Contohnya seperti tidak semua tren dalam sosial media dapat diikuti. Jadi kita harus pintar-pintar memilah. Kemudian yang ketiga yaitu memilih lingkungan yang sehat, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada diri sendiri. Jadi kita juga harus memilih lingkungan yang baik dan sehat. Yang keempat yaitu melatih asertivitas. Asertivitas itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap hal perilaku negatif atau ajakan negatif tanpa merusak hubungan sosial. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu meneladani figur positif. Menjadikan tokoh agama seperti guru, pemimpin yang baik, dan ustadz sebagai panutan akan membentuk perilaku yang sehat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu dosen Mairina Eka Prasetyo Budi, SPSI, MPSI, Psikolog.